Pemirsa, kami akan kembali membahas terkait kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Kali ini bersama dengan Romo Aidan Putra Sidik, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar. Selamat siang, Romo Aidan. Selamat siang, Marcelina. Baik, terima kasih Romo Aidan telah bergabung bersama kami. Romo, tema dari kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah Faith, Fraternity, Compassion atau iman, persaudaraan, dan bela rasa. Apa yang bisa kita maknai dari tema ini? Ya, Paus Fransiskus di usia pertama-tama kita bersyukur bahwa Paus Fransiskus sudah tiba dengan baik di Indonesia. Dan kita mohon semoga semua rangkaian kegiatan yang akan diikuti di Indonesia berjalan dengan baik dan lancar. Kita mendapatkan berkat dan rahmat serta semangat persaudaraan yang sejati. Yang kedua adalah tema yang diusung Paus Fransiskus itu sebenarnya menggambarkan tentang komitmennya untuk perdamaian dunia, untuk persaudaraan sejati. Dalam usia yang ke-87 tahun, itu sudah tidak mudah dengan kondisi kesehatan yang sudah tidak prima, tapi Paus Fransiskus itu bersedia mengunjungi negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dia membawa pesan bahwa iman, persaudaraan, dan bela rasa ini yang menjadi panggilan semua orang untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik. Maka saya kira kedatangan Paus Fransiskus itu membawa misi untuk menyebarkan kebaikan pada siapapun, terlepas dari berbagai macam golongan, agama, suku, tetapi kita semua dipanggil untuk menghayati tiga hal ini. Iman, persaudaraan yang sejati, dan juga kasih mengasihi satu sama lain. Ya, Romo Aidan, Paus Fransiskus menjadi paus ketiga ya yang pernah datang ke Indonesia. Sebelumnya ada di tahun 1970 dan 1989. Kira-kira apa yang akan berbeda dari lawatan paus kali ini? Ya, 30 tahun yang lalu Paus Yohanes Paulus II itu mengunjungi Indonesia dan beliau juga adalah tokoh karismatik yang membawa banyak perubahan ke tengah-tengah dunia ini. Soal pendekatannya, soal kebaikannya. Sementara kunjungan Paus Fransiskus yang setelah 35 tahun ini sebenarnya memberikan kita pesan bahwa perdamaian itu diupayakan kapanpun dalam situasi apapun. Kondisi Paus yang sebenarnya sudah tidak prima lagi, tetapi semangat, jiwa, dan tekad pada dialog antaragama, pada tekad pada kemanusiaan, dan juga lingkungan hidup ini terus akan digaungkan. Dan saya kira akan menjadi kekasan kunjungan Paus Fransiskus. Dia mengatasi keterbatasan fisik manusiawi untuk tetap memenangkan iman dalam kehidupan ini. Romo Aidan, nanti salah satu agenda di tanggal 4 September ya esok hari adalah akan ada pertemuan dengan uskup, imam, diakon, pelaku hidup bakti, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Jakarta. Nah, kira-kira akan pembahasan apa yang dilakukan bersama dengan Paus Fransiskus di pertemuan nanti? Ya, sejauh penangkapan saya melihat profil Paus orang yang sangat humble, sangat peduli pada orang yang kecil, sederhana, dan miskin, serta peduli pada alam atau semesta, planet, supaya tetap terjaga dengan baik ini. Saya pikir Paus akan menyapa para rohaniwan, rohaniwati supaya tetap menjadi perpanjangan kasih Tuhan untuk terus menggelorakan misi yang dibawa oleh Paus Fransiskus, soal iman sebagai kekuatan, soal semangat persaudaraan untuk merangkul siapapun. Dan itu saya kira sesuai dengan dokumen yang dia tanda tangani setelah kunjungan ke Uni Emirat Arab tentang Fratelli Tutti dan juga tentang bela rasa. Siapapun dia, kita dipanggil untuk memberikan perhatian terutama kepada orang yang miskin, kecil, dan tersingkir. Maka perjumpaan Paus Fransiskus dengan para rohaniwan, rohaniwati, suster, frater, bruder, juga para uskup, saya lihat ini adalah satu simbol untuk menularkan semangat dari compassion, fraternity, dan faith dari Paus Fransiskus untuk terus dilanjutkan oleh para imam, para rohaniwan, rohaniwati yang berkarya di Indonesia. Jadi kunjungannya ada dua. Yang pertama sapaannya memberikan kita peneguhan, yang kedua adalah misi Paus Fransiskus kemudian akan diteruskan dan dilanjutkan oleh para rohaniwan, rohaniwati.
Ya, Romo Aidan, kemudian Anda Romo dari Keuskupan Agung Makassar, mungkin apakah bisa menyampaikan apa sebetulnya yang menjadi keresahan atau tantangan terbesar dari umat Katolik, terutama untuk di wilayah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur misalnya, yang mana secara demografi memang cukup banyak masyarakat Indonesia yang merupakan umat Katolik berada di sana. Ya. Tantangan di Indonesia Timur adalah misalnya kami di Keuskupan Agung Makassar itu kondisinya adalah minoritas yang tersebar-sebar seperti sebuah diaspora. Tetapi harapannya adalah semoga meskipun dari segi jumlah tidak banyak, tetapi kemudian punya kualitas, dan kemudian dari jumlah yang sedikit ini bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan tanah air Indonesia ini menjadi lebih baik, dengan memberikan perhatian pada semangat persaudaraan yang sejati, dengan memberikan perhatian pada orang yang miskin, kecil, dan tersingkir, lalu kemudian kita betul-betul menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat luas ini. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Monsinyur Sugijo Pranoto, 100% warga negara Indonesia, 100% Katolik. Jadi menjadi orang Katolik yang baik, itu juga akan menjadi berkontribusi yang terbaik untuk bangsa dan tanah air ini. Akan ada tantangan, akan ada persoalan, tetapi saya kira apa yang diwartakan oleh Paus dengan kunjungannya soal iman, soal persaudaraan sejati, dan soal bela rasa, perhatian pada orang-orang kecil dan tersingkir, ini akan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita di Indonesia. Ya, Romo, mungkin kita akan membahas juga ya terkait dengan teknis atau apa kira-kira yang akan nanti berlangsung ketika Misa Akbar digelar di Gelora Bung Karno. Romo menjadi salah satu yang menjadi peserta juga dalam misa nanti. Gambarannya akan seperti apa, Romo? Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Paus dalam rangkaian Misa Akbar? Ya, jadi misa akan dilaksanakan pada tanggal 3 sore di GBK dan juga Stadion Madia, dan diperkirakan akan dihadiri 80.000 atau mungkin lebih umat Katolik seluruh Indonesia. Dan karena itu, ini tidak mudah, tetapi sejauh saya lihat panitia sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin, dengan semendetail mungkin, dan kita harapkan semoga perayaan ini berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi, Paus akan menyapa dalam kunjungan apostoliknya ini tentang pesan perdamaian, tentang pesan persaudaraan yang sejati, dan saya kira juga tentang kepedulian untuk menjaga lingkungan ini menjadi lebih baik. Ya, soal kepedulian lingkungan itu, Romo, bagaimana melihat konteks Indonesia saat ini? Karena soal lingkungan ini juga sudah termuat dalam seruan Paus Fransiskus ya. Apa kemudian yang bisa diterapkan, yang bisa disampaikan bagi komunitas-komunitas yang berada di Indonesia juga? Ya, betul. Paus Fransiskus mengeluarkan ensiklik tentang Laudato Si tahun 2015, dan saya kira ini adalah keprihatinan seluruh dunia. Bumi menjadi tidak ramah lagi karena ulah manusia, dan karena itu seruan Paus Fransiskus ini akan menjadi gaung yang akan terus kita gemakan, khususnya di Indonesia. Persoalan sampah dan lingkungan hidup ini menjadi tantangan, misalnya tentang sampah plastik. Tetapi beberapa tempat, misalnya perbelanjaan itu sudah tidak menyediakan lagi kantong plastik. Itu sebenarnya satu langkah yang terbaik untuk mengurangi beban dari bumi ini tentang sampah plastik yang susah terurai. Lalu kemudian juga kesadaran untuk menjadikan sampah bukan lagi beban tetapi menjadi berkat dengan memilah-milah, dan ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang bisa dijadikan sebagai pupuk dan sebagainya. Saya kira ini hal-hal kecil yang bisa mendukung sebenarnya harapan Paus untuk merawat dan mencintai lingkungan ini menjadi lebih baik. Ini salah satu ajaran ya, begitu Romo Aidan dari Paus Fransiskus. Tadi ada sebutkan termuat dalam ensiklik Laudato Si. Nah, terkait dengan seruan lainnya dari Paus, ini kami juga mengumpulkan ada ensiklik seperti Fratelli Tutti yang dikeluarkan pada ketika masa COVID-19. Nah, mungkin apa yang bisa Anda ceritakan dari ensiklik kali ini, Romo? Kalau Fratelli Tutti itu berbicara tentang persaudaraan yang sejati. Siapapun dia, apapun agama, latar belakangnya, kita semua dipanggil untuk membangun persaudaraan yang sejati.
Dan saya kira ini dibuat oleh Paus Fransiskus setelah dia kunjungan ke Uni Emirat Arab, lalu kemudian di Gereja Assisi di Italia bagian utara, beliau kemudian mempublikasi dokumen tentang Fratelli Tutti ini. Dan kita sebenarnya melihat bahwa Paus Fransiskus itu punya komitmen yang total tentang dialog antaragama. Dan saya kira tanggal 4 September nanti Paus Fransiskus akan mengadakan pertemuan lintas agama dan juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal, dan itu satu ungkapan, satu simbol yang memperlihatkan bagaimana Paus merangkul siapa saja, bukan hanya orang Katolik tetapi siapapun yang mau membangun persaudaraan yang sejati di Indonesia ini. Karena itu sebenarnya harapan Paus adalah kita bergandengan tangan sebagai satu anak bangsa, berjuang bersama-sama membangun Indonesia ini menjadi lebih baik. Dan saya kira itu bagian dari seruan Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti yang sudah dipublikasi. Iya. Romo Aidan, kunjungan Paus kali ini ke Indonesia tentu selain menjadi perhatian publik di Indonesia, ini juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia apalagi soal nilai toleransi yang juga menarik bagi Paus Fransiskus untuk bisa datang ke Indonesia. Nah, apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan, harapannya ini Indonesia akan dilihat seperti apa oleh dunia dari kedatangan Paus Fransiskus kali ini? Iya. Saya kira Paus Fransiskus itu mengunjungi Indonesia sebenarnya tahun 2020 Paus Fransiskus sudah merencanakan akan mengunjungi Indonesia tetapi terhalang karena adanya pandemi. Tetapi setelah pandemi beliau ternyata memenuhi janjinya dan datang mengunjungi Indonesia. Dan bagi saya ini pesannya jelas, meskipun umat Katolik di Indonesia minoritas, tetapi toh dia datang menyapa orang Katolik tetapi juga sekaligus menyapa Indonesia. Dan itu masih rangkaian dari perhatian Tahta Suci Vatikan untuk Indonesia, karena salah satu negara Eropa yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia dulu adalah Vatikan. Dan kedatangan Paus yang ketiga kalinya ini sebenarnya menegaskan tentang tali persaudaraan dan juga dukungan untuk merangkul siapapun untuk membangun Indonesia ini atau dunia ini menjadi lebih baik. Dan kita tahu Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim di dunia, dan kunjungan Paus sebenarnya adalah merentangkan tangannya untuk menggandeng siapapun, baik Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfucu, dan berbagai denominasi untuk bersama-sama bergandengan tangan, membangun persaudaraan sejati, membangun kehidupan ini menjadi lebih baik bersama-sama. Baik, kita harapkan agenda Paus Fransiskus ke Indonesia kali ini bisa berjalan dengan lancar. Seluruh umat Katolik di Indonesia juga bisa mengikuti rangkaian dengan hikmat. Terima kasih Romo Aidan Putra Sidik selaku Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.